Welcome to my channel. Salam sehat dan juga selamat hari Jumat buat teman-teman semua. Sudah 2-3 hari ya, mungkin menjelang 3 hari ini gua absen menyapa kalian. Tentunya karena ada beberapa kegiatan dan juga kemarin sebenarnya gue berniat mengeluarkan satu video yang cukup menarik ya, tentunya soal timnas, tapi karena mendadak ada undangan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir jam 19.30 malam, itu berlangsung sampai mungkin jam setengah 11 malam ya, cukup lama diskusi, kita sharing, memberikan masukan dan juga kritikan, sharing lah intinya. Jadi gue mundur sekarang dan kemudian gue akan akumulasi atau elaborate dengan sedikit spill soal apa ya, mungkin perkembangan soal tim nasional kita terkait dengan pertemuan tersebut. Tapi gue nggak bisa spill banyak, hanya sedikit-sedikit, dan nanti akan gue jabarkan ya dalam beberapa video ke depan. Jadi dalam 2-3 hari ini sampai weekend gue akan bikin video mungkin sehari dua, mungkin minimal 1 atau 2 ya, untuk men-sharing apa-apa yang menarik soal perkembangan tim nasional kita. Walaupun di kesempatan kali ini sebelum gue bicara soal main topik kita, yaitu soal performa 2 pemain tim nasional Indonesia yang kemarin main atau tampil di Eropa, itu Kevin Dix dan juga Mads Hilgers ya, yang berbanding terbalik. Kevin Dix itu mencetak gol, kemudian juga memberikan assist bahkan, dan juga membawa Copenhagen lolos ke 16 besar UEFA Conference League, sementara Mads Hilgers sebaliknya. Tapi itu nanti dulu, kita taruh di bagian tengah atau terakhir. Gue sedikit aja mau cerita ya soal update terakhir soal tim nasional kita, di mana untuk informasi ini mungkin kalian sudah dengar soal direktur teknik. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dan juga posisi di kesusunan PSSI atau tim nasional Indonesia yang sangat penting, dan sudah beberapa kali bahkan berbulan-bulan dipertanyakan, dan ya sempat ditanyakan juga kemarin ya. Tapi memang intinya begini, intinya kita akan menyambut yang bersangkutan itu tanggal 28 akan hadir di Indonesia, dan siapa sosoknya tentunya ini nanti kita akan kulik ya bersama-sama ya. Mudah-mudahan ada netes informasinya, jadi kita bisa bisa mengupdate lah soal sosok ini. Yang pasti cluenya hanya satu, orang Eropa. Walaupun di kepala kalian udah langsung ke pop up tuh kira-kira siapa, tapi intinya tanggal 28 sosok tersebut akan mendarat di Indonesia. Kalau mendarat berarti dia dari luar negeri, dan memang ya, cluenya dari Eropa. Ya kita tunggu saja ya, harap bersabar. Kemudian yang kedua, soal evaluasi Indra Safri ini akan dilakukan tadinya besok atau hari Sabtu, tapi diundur hari Minggu. Nah, hanya informasi itu yang bisa gue sampaikan ke teman-teman. Detailnya seperti apa kita tunggu aja ya, karena kalau pendapat gue jujur, tim nasional U20 kita, tapi bukan berarti juga bermain tidak maksimal dengan fasilitas yang sudah diberikan, TC kemana-mana, kemudian juga dengan ya macam-macam lah ya, dengan intinya dengan logistik yang menurut gue luar biasa besar ya. Logistiknya kemana aja tuh, ke Bali, ke Jepang atau Korea ya, Tolongkap dan lain-lain gitu ya. Jadi menurut gue kurang atau bahkan jauh daripada yang seharusnya. Betul, salah kalah atau menang itu soal kedua. Bahkan juga kalau kita konsisten dengan argumen pertama bahwa U20 itu tidak terlalu harus ditargetkan, betul. Tapi paling nggak kita bisa melihat suguhan permainan yang berbeda ya kan. Ini kan menurut gue jauh ya. Tapi kita tunggu aja, seperti yang gue bilang tadi, nanti hari Minggu kita akan lihat bagaimana evaluasi dari federasi terhadap kinerja Indra Safri. Oke, kita akan langsung ke main topik kita, yaitu performa dari 2 pemain Indonesia di Eropa ya. Jadi ini luar biasa. Bagaimana ada 2 pemain sekaligus tampil di Eropa di jam yang hampir bersamaan bahkan, tapi hasilnya berbanding terbalik. Tadi gue sudah spill di awal, Mads Hilgers ini adalah penampilan dia ketiga dalam 5 laga terakhir ya. Jadi sejak dia pulih dari cedera, dia sudah masuk di DSP sejak pertandingan menghadapi Go Ahead Eagles. Tapi di situ dia mungkin belum 100% ya, sehingga dia hanya duduk di bangku cadangan, gak dimainkan sama sekali. Kemudian 2 pertandingan berikutnya berturut-turut menghadapi Heerenveen dan juga Bodo, ini main sekitar belasan menit kecil lah gitu. Nah, kemudian pertandingan berikutnya lawan Walwich, karena ini tim papan bawah, pelatih mencadangkan dia selain untuk tidak memforsir karena baru dia cedera,
mungkin juga menyimpan tenaganya untuk menghadapi leg kedua Bodo. Sayang saat menghadapi Bodo, ini klub dari Norwegia ya, gue sering ketukar dengan klub dari Swedia. Jadi ini dari Norwegia, dia tampil sebenarnya sebagai starter gitu ya. Duetnya biasa dengan kali ini dengan Lagerbielke. Nah, tapi di di pertandingan ini dia justru menjadi menjadi backfire buat timnya ya, karena di pertemuan pertama Twente mencatatkan hasil positif yaitu 2-1. Artinya kalau mereka seimbang aja sebenarnya mereka sudah lolos, tapi kemudian di menit di akhirnya pertandingan lah mereka kebobolan melalui gol bunuh dirinya Mads Hilgers. Jadi ini sangat disayangkan banget ya, artinya not even dia kebobolan aja gitu, tapi juga Mads Hilgers sendiri yang membuat akhirnya timnya tersingkir. Memang akhirnya ada perpanjangan waktu. Nah, di perpanjangan waktu itu inilah kemudian berturut-turut ada 2 gol tambahan. Intinya di pertandingan kedua itu kalah 5-2 Twente sehingga agregatnya menjadi 6-4 gitu. Jadi ini satu secara performa secara individu memang sangat disayangkan ya. Nah, sebaliknya kalau Mads Hilgers justru tampil sangat tidak cemerlang, Kevin Dix malah tampil luar biasa. Boleh dikatakan, gue nggak tahu ya kalau mungkin kalian, gue ngikutin tuh sampai 3-1. Jadi menit 113, kemudian gue udah nggak kuat ngantuk gitu. Tapi emang mainnya Kevin Dix bagus banget dan dia berperan sebagai bek kanan, naik turun, rajin memberikan 1 assist dan juga 1 gol dari penalti. Penaltinya seperti biasa bagus. Kalau nggak salah dia udah cetak mungkin 13 gol atau 14 gol sepanjang karirnya dan hanya 1 yang gagal setahu gua. Jadi satu kabar baik mungkin kalau kita bicara dari sisi pertahanan, terutama di sektor kanan. Walaupun Kevin Dix bisa main hampir di seluruh posisi di belakang dan juga tengah. Dia bisa main sebagai bek kanan, dia bisa main juga sebagai bek tengah, dan pernah dan sering bek tengah itu pun cebek kanan cebek kiri. Dia juga tidak jarang bermain sebagai bek kiri, bahkan sebagai gelandang bertahan. Jadi ada satu puzzle yang sangat penting dalam mengisi nanti mungkin kekosongan atau mungkin karena kita nanti akan absen tanpa Justin Hubner dan Ragnar, bisa mungkin diisi oleh Kevin Dix. Sementara kalau kita sedikit mungkin mengaitkan dengan Sandy Walsh, nah ini Sandy Walsh juga kemarin sudah debut ya bersama Yokohama Marinos dan dia main cukup bagus, lumayan lah, nggak cukup bagus, lumayan. Artinya bisa aja nanti ada kompilasi Kevin Dix di kanan, Sandy Walsh di kanan tetap ya, dengan asumsi dia akan terus mendapatkan kesempatan di Yokohama Marinos. Kemudian nanti Kevin Dix yang akan didorong lebih ke tengah sebagai gelandang bertahan, menggantikan mungkin Nathan Chowaon yang kita semua tahu minute play-nya sangat parah bersama Swansea. Jadi mungkin dia akan berduet dengan Ivar Jenner, kemudian nanti ada Tom Hai dan juga Marcelo Ferdinand. Jadi banyak pilihan intinya ya dengan performa positif Kevin Dix yang terakhir. Yang pasti timnya ini lolos berarti ke fase berikutnya di UEFA Conference League dan akan berhadapan dengan antara pemenang Victoria de Guimaras atau Chelsea. Nah, ini yang menarik nih, kalau misalnya ketemu Chelsea, maka dia akan tercatat sebagai pemain Indonesia pertama yang akan menghadapi Chelsea gitu. Karena kalau menghadapi tim juara Premier League atau mantan udah pernah. Mads Hilgers sudah pernah menghadapi Man United ya kan di Europa League. Nah, kalau untuk menghadapi Chelsea belum gitu. Jadi akan mudah-mudahan ada sejarah kembali tercipta dengan gue berharap sih nanti Copenhagen akan bertemu Chelsea, dan kebetulan di liga pun, di Superliga di Denmark, Copenhagen ini juga pemuncak klasmen gitu ya. Oke. Mungkin sementara itu dulu ya. Jadi soal update yang terbaru ini banyak banget informasi yang akan gue share ke kalian. Ada soal direktur teknik, nanti akan gue elaborate lebih atau gue breakdown lebih detail lagi. Kemudian juga ada soal grassroots sepak bola kita. Kemudian juga ada soal dan lain-lain. Nah, nanti dalam 2-3 hari ke depan akan gue paparkan satu persatu. So stay tune terus di channel Bung Harba. Terima kasih sudah menyimak dan salam sehat. Adios.